Jalan orang tak selalu sama, dan inilah jalanku. Berjalan bersama orang-orang baik dan mencari kebaikan di tempat-tempat yang baik. Jumat 13 September 2024, akhirnya perjalanan kami mulai. Perjalanan dalam rangka studi tiru perwakilan Rohis RSAM ke salah satu rumah sakit dan dua masjid yang sudah berhasil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah maupun masyarakat sekitar. Perjalanan dimulai dari Masjid Al-Muluk pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau Ba'da Asyar. Menjelang maghrib, kami sampai di Pelabuhan Bakauni. Dan alhamdulillah pada 14 September Ba'da Zuhur kita tiba di Semarang dan langsung menuju Rumah Sakit Sultan Agung. Di sini kami disambut dan dijamu oleh perwakilan manajemen rumah sakit. Pelajaran di sini adalah bagaimana memuliakan orang sakit dengan memenuhi hak-hak syariahnya, sampai-sampai pemberian obat pun penuh kehati-hatian dengan melihat unsur kehalalannya. Dari sini kami berharap ada rumah sakit seperti ini berdiri di Lampung. Menjelang Asyar, kita lanjut ke Sragen, tepat di Masjid Al-Falah saat azan Isya berkumandang. Setelah sholat Isya, kita langsung bertemu Ustadz Kusnadi selaku takmir Masjid Al-Falah. Kebanyakan orang itu ikhlas itu nggak digaji. Itu tadi dari PP Muhammadiyah, ikhlas itu profesional dan full berkhidmat bersama kita. Maka di sini imamnya ada 6, pegawainya ada 33, full semua digaji. Kalau masjid belum ada yang full totalitas, jangan harap masjid di sana. Ya. Jadi ada 1.500 itu kalau dikoordinasikan takmirnya siapa harus punya otoritas penuh. Mungkin rohnya. Terus zakat infaknya ada berapa? Ya tidak ada batasnya. Kalau 1.500 itu paling tidak infak aja per bulan bisa 50 juta infaknya. Kalau zakatnya ya perkiraan saya 750 juta sampai 1 miliar. Kalau di bawah, saya kemarin dari masjid rumah sakit Cempaka Putih itu karyawannya ya hampir 1.000 ya, 1 bulan 250 juta infak. Kalau masjid yang biasa saja, masjid pemuda Surabaya kecil hanya 50 orang, infaknya 1,2 miliar per bulan. Jamaahnya dari 50. Masjid sejuta pemuda Mas Anggi, ya infaknya 800 juta. Masjid yang baru mulai 3 bulan itu masjid Baitul Huda di Antapani. Itu juga sama ya. Saat kemarin saya tanya 3 bulan. Di bulan pertama 15 juta, bulan kedua 752 juta, bulan ketiga 1,2 miliar. Takutnya nggak diperhatikan. Kalau ada uang sisa baru dikasih, gimana mau masjidnya maju? Waktu sisa, tenaga sisa, energi sisa, umur sisa, semuanya sisa. Nah, masjid rumah sakit bisa. Asal satu punya otoritas penuh. Direkturnya masjid juga mendukung tentang direktur rumah sakit mendukung tentang aturan masjid. Namanya masjid sifat 24 jam. Seluruh penumpang pasien silahkan, nggak bisa nginep di dalam ruang
bisa tidur di masjid itu di masjid Syifa. Nah, setiap pagi seluruh penduduk pasien dikasih sarapan itu keren banget. Kisaran cuma 200.000. Sebenarnya Setelah mendapat nasihat dari Ustadz Kusnadi, kami keluar sebentar ke alun-alun dekat Masjid Al-Falah sambil mencari makan malam. Dan kami pun bermalam di Masjid Al-Falah. Di sini sepanjang malam ramai pengunjung, baik numpang nginap di masjid maupun sekedar ngopi atau minum wedang jahe yang disediakan gratis dari masjid. Sebelum subuh, kami sudah dibangunkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Dilanjutkan dengan sholat subuh. Ba'da subuh, ada kajian atau kultum singkat. Setelah itu, lanjut tadarus berjamaah sampai suruk. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah. Setelah sholat sunnah, ada kajian tentang kemasjidan, tapi karena kita akan lanjut perjalanan ke Jogja, jadi kami tidak bisa ikut dan langsung sarapan pagi yang telah disediakan masjid. Di sini, Masya Allah, terkenal dengan masjid makan-makannya. Sambil sarapan pagi, kami bisa menikmati pemandangan sekitar Masjid Al-Falah. Di sini, pegawainya berjumlah 33 orang dan imamnya ada 6 orang. Setelah semuanya siap, kami lanjut perjalanan ke Yogyakarta. Sebelum ke Masjid Jogokarian, kita sempatkan dulu rihlah sebentar ke sekitaran Gunung Merapi. Di sini kami sempatkan untuk wisata naik jeep dan berkeliling sekitaran Merapi. Di tempat ini kita bisa temukan banyak memori dari keganasan lahar Merapi.
wilayah 10 kilo. Kalau kita ini berada di radius 7 kilo dari puncak. Nggak tahunya selain erupsinya malam hari, erupsi Merapi di luar prediksi juga sampai melanda area 15 kilo. Karena area ini prediksi mereka kejadiannya malam hari orang rumahnya banyak yang Semoga kita bisa mengambil ibroh dan peristiwa ini. Dan inilah momen paling mendebarkan sekaligus mengasyikkan. Selesai di Merapi, kita lanjutkan perjalanan ke toko oleh-oleh khas Jogja. Dan inilah masjid viral itu, Jogokarian, yang sekarang mungkin semua orang sudah sering dengar tentang masjid ini. Dan kami ditemani dari perwakilan Masjid Jogokarian. Jogokarian, masjid yang bangunannya biasa saja, tapi manfaatnya luar biasa. Masjid yang bisa membantu berbagai macam persoalan dan problematika umat, baik keagamaan, ekonomi, pendidikan, maupun rumah tangga. Dan inilah akhir perjalanan kami. Semoga ilmu yang didapat dari kunjungan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan Masjid Al-Muluk, Rohis Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk.